Assalamualaikum pemirsa. Tips ini setelah melewati pemilihan antena ya. Jadi antena yang saat sekarang ini adalah kebanyakan menggunakan konektor F model begini ya. Nah, apa saja yang dilakukan agar hasilnya maksimal? Pertama ya, ini adalah kalau ada kabel yang udah jadi begini ya, modelnya udah jadi begini ya. Kabel koaksial RG6 ya, udah siap nih, udah siap pakai. Ada konektor to F to plug-nya, ada konektor F-nya. Jadi ini siap pakai ya, beli aja. Ini recommended banget. Kualitasnya bagus. Ya, konektor sudah siap pakai dan kabelnya ukurannya standar 5C. Jadi bukan ukuran kabel yang kecil-kecil begitu ya. Kami rekomendasikan pakai yang ukuran standar yang besar begini. Jadi ada konektor F-nya ya. Intinya ini, inti kabelnya ya, yang tengah itu. Ini ukuran 1 mili ya. Jadi bagus ya. Nah, ini ya, ukuran ini 1 mili. Ini bagus dan ada penutup karetnya. Kenapa kok disarankan yang pakai penutup karet? Ya, supaya terlindungi dari air hujan. Ya, cara masangnya tinggal konekkan saja yang bagian ada karetnya di bagian odor ya, di bagian antena. Ya, tinggal ditutup pakai karetnya begitu ya. Jadi terlindung dari air hujan. Ini sering disepelekan ya. Padahal ini untuk jangka panjangnya biar kita nggak repot dan hasilnya maksimal. Nah, selalu lindungi dari air. Nah, ini konektor plug to TV atau konektor UHF. Ya, umumnya disebut demikian. Ya, jadi sudah siap pakai. Tinggal colok aja ke antena input di tuner STB atau tuner TV ya. Jadi siap pakai. Nah, berikutnya adalah kabel yang umum dipakai teknisi parabola. Ini kebanyakan di pasaran model yang begini ya. Yang tadi itu ada tapi kayaknya belum umum gitu ya. Jadi kalau nggak ada yang model tadi, bisa pilih kabel ini. Kabel parabola ya, kabel RG6 to F ya, maksudnya itu konektornya pakai konektor F ya. Ada 2 sisi, warnanya hitam, dan ini kabelnya ada ukuran 20 meter, ada di pasaran itu 15 meter. Kabel koaksial yang dipakai parabola ini paling umum ya. Ya, ini ya konektor F itu ini ya. Nah, ada 2 sisi. Nah, begini ya. Jadi ada kabel parabola ini yang paling umum ditemui di pasaran, banyak merek ya. Nah, ini kabel parabola yang umum menggunakan konektor F-drat begini ya. Nah, jadi ada yang putih, ada yang warna emas. Sama aja ya. Cuman yang kelebihannya yang warna emas ini, dia ada o-ring seal-nya, jadi menahan supaya tidak masuk air. Nah, kalau menggunakan F-drat model begini ya, di bagian odor diusahakan ditutup pakai isolasi ya. Ya, seal tape isolasi atau apa namanya ya. Ya, umumnya disebut ya isolasi ya. Jadi ya setidaknya menahan agar air tidak mengenai konektor biar awet gitu ya. Nah, di ujung satunya kita tinggal menambahkan konektor plug to TV atau konektor F-drat ya. Jadi modelnya ngedrat ya. Jadi kuat, ditarik enggak lepas. Nah, gini ya. Cuman konektor F-drat ini perlu diketahui ada 2 model ya. Ada yang lurus, ada yang model L. Nah, ini yang model L. Nah, ini model L ya. Cuman ya ini pengalaman saja, model L ini tidak cocok untuk dipakai di
yang sekiranya masih sering-sering disentuh. Misal STB ini karena ditaruh di atas meja gitu ya, terus sering dilap, akhirnya kan sering diangkat-angkat. Nah ini nggak cocok kalau yang model L. L ini cocoknya untuk yang tertanam di tembok yang fix gitu ya. Nah di berikutnya ini konektor F-drat press. Jadi yang sudah menggunakan konektor press ya. Ada yang model karet. Nah, yang model karet ini cocoknya untuk bagian odor supaya air tidak mudah mengenai konektor. Nah, model begini ya. Ya, jadi keker, kokoh gitu ya. Dan ini menurut kami ya konektor terbaik yang ada di pasaran saat ini ya model ini ya. Jadi ada konektor press. Nah, satu sisinya sama seperti konektor F yang kuning tadi ya. Di satu sisinya dikasih tambahan konektor UHF atau plug to TV. Ya, ini masih menggunakan kabel parabola ya. Jadi kabel koaksial yang parabola itu umumnya dijual hanya konektor 2F. Konektor F di dua sisi gitu ya maksudnya. Jadi kalau ada label 2F itu maksudnya begitu ya. Jadi kalau yang model ini kuat sekali ya, walaupun ditarik-tarik nggak lepas, baik itu yang di kabelnya ataupun penyambungnya. Jadi the best konektor lah menurut kami ini ya. Nah ini satu sisinya tadi ke anten, yang ini masuk ke tuner STB atau ke tuner TV. Nah ini tadi kabel koaksial yang udah jadi ya. Nah bagaimana sih memilih kabel koaksial yang baik gitu ya. Ini yang standar ya begini ya. Jadi ada serabutnya banyak, biasanya dibungkus aluminium aluminium foil gitu ya. Dan inti kabelnya setidaknya itu minimal 1 mili. Ini rata-rata ya 1 mili, tapi banyak juga yang di bawah 1 mili ya. Cari aja yang 1 mili biar bagus gitu ya, kaku bagus. Sedangkan untuk kabelnya sendiri ya, ini isolatornya ukuran 5C. Jadi standar 5C ya. Ada yang macam-macam nih di pasaran nih. Ada yang di bawah 5C, ada yang 5C agak besar ya. Macam yang tengah ini ya memang diukurannya 5C tapi ada tambahannya ya. Jadi 5C kalau yang lebih besar itu kerugiannya apa? Nyari konektornya susah, akhirnya kabelnya bagus, konektornya jadi menggunakan konektor biasa. Nah ini ya kabel ini bagus sekali ya. Jadi terbuat dari tembaga, serabutnya juga tembaga, dibungkus aluminium foil juga gitu ya. Jadi bagus banget. Cuman sayangnya apa? Ya konektornya nggak bisa dipasang dengan yang dua model di depan tadi. Jadi harus menggunakan konektor biasa begini ya. Apa kerugiannya? Kemudian konektor biasa begini, ini model baut gitu ya, di skrup. Ya bisa disolder bisa ya. Kalau mau lebih awet ya disolder, tapi juga akhirnya agak ribet gitu ya. Nah, jadi kabelnya bagus karena besar, otomatis konektor yang umum di pasaran itu nggak masuk akhirnya. Jadi menggunakan konektor yang biasa seperti ini. Jadi pemilihan kabel ini bukan hanya masalah kualitasnya ya, tapi kemudahan pemasangannya dan keawetannya. Kalau yang model begini ini ketarik pasti masih bisa lepas. Nah ini jika menemukan kabel yang sudah mulai digigit tikus gitu ya. Jadi ada beberapa bagian di atas genteng biasanya ini sudah mulai bundas-bundas begini ya. Apa bundas-bundas itu ya, sudah mulai digigit tikus ya. Saran saya diganti saja atau dipotong yang terkoyak-koyak tadi itu, dipotong
dan disambung. Nah, bagaimana caranya? Nah, gini caranya ngupas kabel koaksial ya, pakai cutter saja, tidak perlu alat yang aneh-aneh ya. Cutter itu paling mudah ditemukan. Jadi dikupas dulu serabutnya, aluminium foilnya, terus isolator dalamnya ya, yang busa putih ini juga dikupas pakai cutter secukupnya aja, biar enggak terlalu banyak buangnya gitu ya. Nah, kalau sudah dikupas begini, baru konektornya dipasang. Ada ini konektor yang tanpa menggunakan alat ya, pakai konektor ini. Kalau yang bagus konektor press, berarti menggunakan tang krimping untuk menguncinya. Jadi mungkin kalau bagi teknisi nggak ada masalah ya, karena memang dipakai untuk pemakaian sering. Otomatis penggunaan tang krimping ya beli 100.000 untuk pemakaian jangka panjang. Nah, bagaimana kalau bukan teknisi gitu ya? Ya, penggunaan tang krimping mungkin jadi berlebihan gitu ya. Baik, ini kami demonstrasikan menyambung kabel ya. Jadi pakai konektor F-press dan ditambah menggunakan hidrat. Jadi konektor F-pressnya kedua sisinya. Nah, hidratnya ini untuk penyambungnya. Ya, model begini ya. Jadi signalnya enggak terpengaruh, nah, dan kuat. Nah, ini walaupun ditarik-tarik kedua sisi, nah begini ya, ini enggak lepas, baik dari konektornya ataupun di hidratnya, ini saling mengunci, jadi aman. Itu teknik menyambung. Nah, ini yang tidak kalah pentingnya ya, setelah kita pasang antena, kabel instalasinya ya. Setelah dari atas ya, sebelum masuk ke ruangan jangan langsung masuk. Jadi diturunkan dulu supaya apa? Airnya turun gitu ya. Jadi nggak sampai ikut masuk ke tuner. Berikutnya kabel loop out ya. Jadi kabel loop out ini sangat penting untuk sementara ya, sementara belum ASO ya sekalian nonton analognya ya, digital dan analog. Tapi kalau misalkan untuk digital semua ya bisa untuk membagi ya ke yang lain, jadi ke STB yang lain atau mungkin TV yang sudah DVB-T2 yang sudah digital gitu ya. Jadi ini cara paling sederhana untuk membagi satu antena untuk 2 TV atau 2 STB, memanfaatkan kabel loop out. Nah, bagaimana kabelnya? Modelnya begini gitu ya. Berikutnya yang tidak kalah pentingnya HDMI. HDMI ini agar maksimal gitu ya. Kita udah siapkan antena bagus, kabel bagus, tapi ternyata gambarnya resolusi rendah. Nah, sayang banget ya. Makanya menggunakan HDMI agar resolusi Full HD. Kecuali TV tabung gitu ya. Nah, TV tabung nggak bisa pakai HDMI ya, otomatis pakai RCA. Nah, RCA yang kabel 3 warna gini ya, audio video 3 kabel begini 3 warna, kuning, putih, merah. Terus kok di STB nya ada coax gitu ya, ada tulisan coax. Itu adalah digital out audio, biasanya difungsikan untuk ke sistem audio ya, bisa ke TV yang ada auxiliary input atau ke pengeras atau yang lainnya. Jadi ke audio, perangkat audio. Nah, ini yang kabel coax gini ya. Nah, jadi kalau perangkat-perangkat audio sekarang ini sudah dilengkapi ini ya. Yang terakhir, bila menggunakan splitter ya, amankan dari hujan. Jadi ditaruh di tempat yang teduh begini ya. Baik, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.